Selamat siang, teman-teman Brand Klinik yang sudah setia menunggu kehadiran kami. Di sini ada saya dan Mas Beben seperti biasa. Mas Beben, kita sapa teman-teman. Mas Beben. Selamat siang. Ini kali ketiga kita tampil ya, Mas Beben ya di Brand Klinik ya. Setelah 2 kali kemarin, kita membahas tentang bagaimana caranya branding untuk produk. Kenapa, Mas? Kita jadi Senin Kemis ya sekarang, ya. Brand Klinik. Iya, iya, Brand Klinik jadinya. Karena sekarang ini, kalau kemarin kita kan sedang mencari pattern teman-teman, jadi sedang mencari waktu yang tepat dan terbaik supaya acara kita bisa disimak dengan nyaman oleh teman-teman di luar sana. Dan kemudian kami juga ini sedang mencoba juga, kami temukan formula waktu yang menarik buat kami, yaitu di Selasa dan Kamis di jam 11 siang. Jadi teman-teman kalau ingin tahu nanti ada apa saja yang dibahas, mungkin kalian dapat informasinya, bisa langsung pantengin di hari Selasa dan Kamis jam 11 siang di FB page-nya Brand Klinik atau di YouTube Brand Klinik. Gitu. Nah, siang ini kita kedatangan tamu, Mas. Kalau yang kemarin kita bicara tentang bagaimana membangun brand untuk produk, yes. Kali ini kita membangun brand untuk diri sendiri. Bicaranya tentang personal branding, Mas. Ini menarik nih, Mas. Soalnya yang banget. Ini adalah background-nya atau belakangnya juga pemasar juga. Jadinya paling nggak beliau tahu ilmu pemasaran. Terus namanya juga unik, Mas, yang akan diklaim sebagai personal branding. Untuk lebih tahu siapa beliau, kita undang langsung aja Mas Firman. Silakan bergabung bersama kami, Mas Firman. Ya, halo. Selamat siang, Mas Firman. Apa kabar, Mas? Baik. Senang nih saya bisa datang ke brand. Posisinya lagi di Temanggung atau lagi di Jakarta, Mas? Saya kejebak Batman ini, PSBB ini, Temanggung nggak pulang. Tapi bersyukurnya sekarang zaman online ya, akhirnya bisa di remote ya, gitu ya. Betul. Oke, Mas Firman, boleh dimulai mungkin kita diskusi tentang personal branding siang ini. Ada yang mau disampaikan terkait mungkin kendala-kendala atau tantangan yang sedang dihadapi Mas Firman dalam membangun personal brandnya. Kita bisa berdiskusi bersama, Mas, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Firman Cecak, base-nya. Saya lagi berguru sama suhunya nih, mau merubah menjadi AA Cecak. AA Cecak. Jujur saya banyak terlibat di handle pada sebuah produk untuk bisa terdeliver gitu. Nah, kemarin saya coba cek DNA, salah satunya saya mestinya ditakdirkan sebagai seorang pakar ya. Wow. Siap. Cuman kondisinya saya belum pernah di depan gitu loh, Tapi ya positifnya saya beranggapan bahwa di zaman online ini, zaman bervideo ini, ya, everything is possible gitu kan. Jadi akhirnya saya mesti declare bahwa saya mesti di depan gitu. Artinya mesti declare sebagai seorang icon gitu, icon kreatif, marketing. Gitu. Tapi memang saya akan bermain di area properti aja. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya ingin membangun brandnya di area properti supaya orang-orang properti itu mengenal bahwa sosok Firman Cecak ini yang nanti mau di brand sebagai AA Cecak ini adalah suhu pemasaran di bidang properti gitu ya, Mas? Amin ya, seperti itu. Oke. Gimana Mas Beben? Mungkin ada tanggapan? Ini mungkin pertanyaan saya, jadi sebenarnya udah dipilih ya Mas brandingnya ini ya, jadi AA Cecak atau apa sih challenge-nya sebetulnya betul? Gitu. Dulu ada sebuah proyek properti di Pakubono gitu kan. Itu dia keluarin satu gambar doang, daun jatuh. Terus saya berusaha cari siapa yang bikin itu. Namanya Caur Habis, saya lupa juga namanya Caur Habis itu. Dan itu terkenal dia. Artinya dia sebagai seorang sebagai seorang konseptor bahwa ini
Jadi dia punya tagline waktu itu once upon a time. Jadi cuma sekalinya dikeluarin produk begitu. Dan itu boom itu. Nah, saya pikir nama Cecak ini karena saya juga sudah kadung terbranding di dalam apa namanya networking juga. Cecak itu sudah suatu hal yang macam-macam lah gitu. Ada suatu hal yang saya keluarin, event, pertemanan, reunian, dan kebetulan brand Cecak itu kuat sekali gitu. Gitu. Saya pribadi gitu loh. Oke. Saya juga lihat di Instagramnya nih, ada tulisan jagonya benang merah. Itu Ya. ceritain Mas, sedikit Mas. Itu kan kayak tagline jadinya kan ya? Ya, Kalau jadi produk saya branding. gitu karena banyak orang kalau bercerita tentang motivator, inspirator, semuanya number one. Artinya dengan number one versi apa, number one. Nah, saya cari sesuatu hal memang benang merahnya saya memang jagonya benang merah. Jadi saya memang punya talented untuk bisa mengurai bahwa ini loh yang kita mau jual dari sebuah produk project property gitu. Oke. Nah, saya melihat dari branding aja ya Mas ya. Ini kita diskusi ya Mas ya. Nama juga klinik Mas dari tamu klinik kita. Nah, ada beberapa hal yang saya lihat menarik lah di sini. Pertama, nama Cecak itu kita lihatnya ada segitiganya lah ya. Segitiganya itu adalah industri kreatif marketing, which is yang dinamakan sama Firman ini benang merah ya. Lalu ada properti ya, dan lalu ada brandnya sendiri yang sekarang jadi AA Cecak. Ya. Saya ini kita berdiskusi ya. Saya pertama dari penamaan. Sebetulnya saya lebih melihat ini kan bisnis Mas, ya ini bisnis. Saya kok melihat nama Firman Cecak lebih serius dan lebih profesional untuk dilihat sebagai apa tuh namanya label bagi bisnis entity. Itu maaf ya Mas. So saya jadi kesannya keagamaan jadinya, kebanyakan dipakai untuk orang-orang yang mau dianggap apa tuh ya ahli agama gitu ya. Umumnya seperti itu. Yang dipanggil ini kebanyakan expert di agama, bukan di bidang properti. Jadi saya lihat Cecak nama yang unik, tapi saya lihat kok AA Cecak jadi kesannya agak susah, agak lumayan bukan berat sih, bisa, tapi effortnya lumayan banyak. Lebih besar. Iya, effortnya lebih besar untuk bisa nempelin itu kepada expert. Ya, itu satu. Kedua, kalau saya lihat dari yang namanya jagoannya benang merah, saya mau coba mengerti sebetulnya yang tadi Mas Firman maksudkan dari benang merah. Sebenarnya kan adalah seperti matchmaker. Jadi matchmaker. Jadi kayak orang yang bisa bikin gato itu loh, bikin ngambung tuh. Maksudnya dari sini sama punya project, ini punya apa, gimana sih ngejual yang terbaik sehingga project ini punya pembeli, punya opportunity untuk jalan. Jadi kenapa saya mikirnya seperti itu gini loh. Sekarang ini orang itu harus mudah dan cepat dibuat mengerti, Mas. Kalau Mas cuma bilang jagonya benang merah, saya nggak paham benefitnya bagi saya apa. Jadi benchmark kita berpikir saat ini sebagai marketer ya adalah bagaimana kita memudahkan target market kita mengerti dengan cepat, Mas. Karena kalau udah nggak cepat ngerti, orang akan ketawain atau orang akan pindah. Karena kita punya audiens yang sekarang harusnya lebih lebar kan. Karena kalau cuma salesman atau mungkin target market yang udah biasa, yang cuma offline, ya udah pasti ketemu lah Mas Firman. Tapi kan Mas Firman maunya yang lebih lebar lagi, yang tahu kan. Sehingga apapun yang kita lakukan sebagai branding harus lebih cepat dimengerti. Saya pikir, wah ini pasti ini main-main agama nih, jangan-jangan ya. Terus dari itu jagonya benang merah. Saya semakin bingung, nggak ketemu sama bisnis yang
Nah, perlu dicari satu kata yang lebih mempermudah pemahaman benang merah itu. Apakah itu win? Ini kata-kata yang paling boring lah, mas. Ya, win-win solution, best of all, atau apapun. Tapi sebetulnya kan yang dimaksudkan Mas Firman kan, Mas Firman bisa menemukan bagaimana mencari cara untuk menjual sebuah project dan menemukan pembelinya yang cocok dan semuanya winning kan, sebetulnya itu kan. Jadi kayak nyambung. Itu kan sebetulnya tujuannya di mana-mana kalau kita berhubungan dengan project properti. Nah, kalau benang merah, saya cuma ketemunya kayaknya oke, gue ketemu benang merahnya nih, oke. Tapi belum tentu gue bisa nemuin sebelah sananya. Gue baru bisa nemuin satu arahnya doang nih. Oh, apartemen ini benang merahnya ini. Tapi belum tentu gue bicara mengenai orang yang mau nyarinya seperti apa. Nah, sebetulnya kan kalau kita bilang kehebatannya Mas Firman itu adalah punya dari yang menjual sama yang membeli bakal ketemu dengan apa ya, smooth ya, dengan apakah dengan unik, apakah itu dengan sukses, tapi dua-dua ini jalan. Sehingga proyek yang Mas Firman tadi cerita terbengkalai berapa lama itu bisa jalan dengan mudah. Nah, jadi kalau saya lihat, ini kita baru ketemu sebentar, kalau saya lihat dari analisa, dari diagnosa saya singkat ini, pakai nama Firman lagi, Mas. Cecaknya udah unik, tapi kalau AA kok kesannya jadi bukan marketing. Terus kedua, saya salut mencoba menjadi unik, tapi menurut saya harus ada kata yang lebih kuat dari benang merah supaya bisa memastikan bahwa oke, best deal maker misalnya kayak gitu. Itu udah lebih mudah dipahami walaupun mungkin bukan sesuai dengan psikologi atau nafasnya Mas Firman. Sampai di sini paham nih, Mas? Paham. Paham ya? Kalau mau bertanya atau Wibi mau nambahin? Ada pertanyaan dulu mungkin sebelum saya tambahin dari Mas Firman yang disampaikan sama Mas Firman. Menarik ya, artinya memang saya belum merasa ketemu kata penggantinya jagonya benang merah ya. Artinya bisa yang jamak banyak sih, pakar diferensiasi atau kreator unique selling point atau apapun gitu ya. Tetapi ya itu kita coba lihat ya, karena memang menarik sih, artinya itu. Terus cecak memang ada dua ya. Saya cuma kalau penting ngomong firman doang atau cecak doang gitu kan, itu loh. Gue cecak, orang nggak tahu, atau firman, ini firman cecak gitu kan. Atau boleh potong sedikit ya. Saya ingin sebetulnya memberi artian cecak itu apa bagi kehebatannya Mas Firman di dunia marketing. Gimana memanfaatkan tagline cecak itu idenya nempel misalnya gitu ya. Jadi cecak itu tiba-tiba punya meaning bukan cuma sekedar gaya-gayaan nama SMP atau SMP yang bagi orang yang nggak ada hubungan sama PL nggak ngerti, Mas. Iya. Oh, oke. Jadi gini, memang nggak ngerti betul ya. Artinya, jadi orang yang betul. Jadi orang tahu nih, ini kerjanya cecak nih, gitu. Itu udah kayak ada sebuah highlightnya gitu. Oh, ini cecak ini. Kalau ngomong ini cecak nih yang bikin ini. Itu yang reputasi ya, Mas ya. Cecak punya reputasi kan? Iya. Karena ketika orang mendengar nama cecak udah tahu nih gitu. Itulah, udah tahu gitu. Dicari artinya, Mas. Cecak itu dicariin artinya, apanya? Idenya nempel, jualannya nempel, apa deh? Kita cari cara supaya, wah ini gila nih, ide nempel banget nih. Ini kerjaan apa sih, lompat banget, apapun ya. Kita bisa mencari pengertian, meaning, perpanjangan dari cecak supaya orang, wah ini kalau kerja-kerjaan kayak begini, cecak nih, soalnya dia nempel banget. Misalnya, soalnya dia apapun gitu ya, kita nggak bisa, kita mesti pikirkan idenya cukup dalam supaya bisa nangkep, memudahkan target audience kita paham banget bahwa cecak itu means sesuatu yang ada hubungannya dengan kehebatan Mas Firman.
Itu sih Mas dari branding. Jadi idenya adalah gini. Sekarang itu kalau kita komunikator ya Mas itu kan jangan jadi komunikator ya. Lalu ada komunikan di sebelah sana. Saat ini kontrol komunikasi bukan di komunikator Mas. Kontrol komunikasi di komunikan. Mas ngomong salah buka mulut aja sedikit orang udah switch. Orang udah tinggal. Kalau orang nggak mengerti maksudnya apa sih ini nih ngomongin ini nih udah gue tinggal. Ini saya bisa salah ya Mas ya, tapi saya mencoba memberikan satu segitiga koneksi antara bisnis solution driven sama expertise-nya Mas Firman sebagai branding supaya lebih mudah dipahami oleh audiensnya. Gitu loh, karena kan ini kita mau bangun sesuatu yang baru kan, kita jelaskan mau bangun sesuatu yang baru gitu. Gitu, Wi, gimana Wi? Ada? Kalau saya tadi sebenarnya setuju ya dengan yang disampaikan Mas Beben terkait pemilihan antara Firman Cecak atau AA Cecak ya. Itu menarik sekali tadi yang disampaikan bahwa kata-kata AA itu menempel di sebagian orang. Persepsinya itu udah langsung dikorelasikan sama hal-hal yang berbau agama atau ulama gitu ya, atau ustadz biasanya, karena penggunaan itu saat ini lebih banyak digunakan oleh beliau-beliau yang memang melakukan syiar agama. Nah, karena persepsi sudah terbentuk di masyarakat, Mas Firman kan belum kuat nih persepsinya atau brandnya. Biasanya nanti tadi yang disampaikan akan lebih susah 2 kali karena apa? Harus menghilangkan persepsi publik yang sudah ada terkait dengan nama AA tersebut. Nah, sebaiknya memang menggunakan nama Firman Cecak. Tadi unik karena orang nanti akan mengingat nama Firman dan Cecak itu dalam satu rangkaian. Itu satu. Yang kedua, tinggal apa yang mau ditancapkan di benak konsumen atau di benak target audiens terkait dengan nama Firman Cecak itu. Ketika orang yang mengatakan Firman Cecak, apa sih yang tertinggal di benak mereka? Apa sih yang tertinggal di pikiran mereka? Persepsi mereka terkait nama itu? Apakah benar tentang properti? Apakah benar tentang kreatif, dunia kreatif, atau apa? Gitu kan? Nah, kalau mengacu tadi dari informasi yang disampaikan Mas Firman terkait Cecak itu, bahwa itu adalah nama populer pada saat remaja dulu, pada saat sekolah dulu. Nah, populernya itu apa? Itu penting loh, Mas. Karena ketika orang mengingat Cecak itu yang akan terlintas. Misalnya, populernya Mas Cecak ini di zaman dulu dengan nama Cecak itu adalah karena dia tuh pinter banget soal matematika, misalnya. Sehingga ketika orang-orang yang sudah tahu nama Cecak disebutin, yang terlintas adalah apa? Kalau Cecak ini berkecimpung di dunia hitung-hitungan, mereka akan bilang, oh wajar, Cecak itu kan dulu terkenal sebagai orang yang ahli matematika gitu. Nah, keahlian Cecak ini apa nih yang dulu gitu kan? Kenapa mesti dipertahankan dengan nama tersebut? Itu satu. Tidak masalah tetap menggunakan, kalaupun tidak ada korelasinya dengan saat ini. Karena kan kita mau mengambil pangsa orang yang sudah mengenal nama Cecak tersebut. Saya pernah membaca buku itu tentang The Physical Expert. Jadi di buku tersebut itu dijelaskan tahapan orang-orang yang mempunyai keahlian yang nantinya itu berdampak terhadap bagaimana personal brand kita mau dibangun. Yang pertama itu adalah resident expert. Jadi orang-orang yang dikenal dalam skup yang kecil, misalnya di perusahaannya. Misalnya Mas Firman saat ini di posisi sebagai seorang marketing director. Orang perusahaannya itu kalau urusan sales, urusan marketing, pokoknya udahlah dia trustworthy person deh. Semua urusan itu beres di dia. Atau dia kalau finance, dia memang benar-benar terkenal di perusahaannya sebagai finance yang jago banget ngatur keuangan. Atau apapun, gitu kan, itu resident expert. Nah, kemudian ada yang namanya local heroes. Jadi, Mas Firman juga dikenal di luar skup perusahaannya Mas Firman. Ketika Mas Firman di asosiasi marketing yang Mas Firman ikuti, di komunitas-komunitas marketing atau komunitas apapun yang diikutin, Mas Firman juga dikenal dengan persepsi yang sama seperti Mas Firman dikenal di perusahaannya, itu namanya local heroes. Berarti sudah semakin luas nih orang yang kenal Mas Firman sebagai
jagonya marketing properti. Karena ketika di komunitas, orang tuh ngeliat Mas Firman seperti itu. Wah, kalau lu ngomongin soal properti, ngomong aja sama Firman. Ngomong aja sama Firman Cecak. Ngomong aja sama Cecak, apapun yang disebutkan itulah brandnya Mas Firman. Nah, kemudian nanti ada lagi tahapannya Rising Stars. Jadi, lebih luas lagi sebenarnya, tapi dia cakupannya belum regional atau belum nasional. Kayak selebgram, kayak orang-orang yang mungkin karena dia sudah mulai dikenal tapi skupnya ya masih di situ-situ gitu kan. Ketika misalnya saya bilang selebgram, ketika Instagram nggak ada, mungkin dia jadi bukan siapa-siapa gitu, karena dia hanya dikenal ketika orang bermain di Instagram gitu kan, dan dia punya media gitu. Ada lagi yang namanya industrial rockstar sama global, itu lebih besar lagi lah gitu kan. Nah, sekarang Mas Firman tadi saat ini sudah dikenal belum sebagai yang mau diklaim sama Mas Firman? Baik di skup misalnya resident expert atau di komunitasnya. Ini bicara soal ketika personal brand itu bicaranya soal reputasi kan. Reputasi yang mau dibangun itu apa sih gitu. Saya ingin dikenal sebagai seseorang yang jago di ahlinya properti, yang jago menemukan benang merahnya di properti. Pokoknya saya punya banyak pengalaman, Mbak. Sudah dikenal belum? Sudah punya reputasi belum? Baik di skup yang kecil maupun di sedang, gitu kan. Ini kita sedang bicara mau membangun yang lebih besar lagi nih, gitu. Saya sudah, Mbak, tapi baru skupnya kecil. Saya sudah dikenal, saya sudah punya portofolio, reputasi saya di bidang tersebut bagus, gitu. Kalau sudah berarti kan tinggal bagaimana meningkatkan awareness. Tapi kalau belum punya reputasi, berarti pertama kali harus membangun dulu reputasinya. Membangun itu berarti memang kita harus meningkatkan keilmuan, punya portofolio, dan segala macam dulu tuh terhadap apa yang mau diklaim. Gitu. Saya Mas Firman sudah punya portofolio ya. Jadi ini tinggal bagaimana caranya meningkatkan personal brand-nya yang tadinya masih di skup kecil dikenal orang sebagai jago properti yang menemukan benang merah dan belum punya nama, hanya orang masih ngelihat sosok, oh beliau nih pokoknya Pak Firman gitu, belum punya brand dan sekarang pengen punya brand. Nah, tadi kalau sudah punya berarti asumsinya kan tinggal bagaimana membangunnya. Karena reputasinya sudah ada tapi masih kecil. Terus kemudian pilih nama tadi yang disarankan sama Mas Beben, pilih nama yang unik, yang segala macam yang disampaikan sama Mas Beben. Kalau nama itu sudah, berarti kan tinggal bagaimana meningkatkan keterkenalan atas brand yang dibangun tersebut. Keterkenalannya melalui apa? Kalau personal branding itu biasanya kalau kita bicara sosial media ya kita harus punya blog atau web personal, sosial media yang semuanya merepresentasikan reputasi yang ingin kita sampaikan ke publik. Kalau bicaranya tentang jagonya benang merah di properti ya, buktinya sampaikan kejagoannya itu melalui konten-konten yang diproduksi. Oke. Yang dipilih yang mana. Terus biasanya yang paling bisa membuat branding orang makin kuat adalah ketika dia bisa membuat buku yang terkait dengan reputasinya tersebut. Biasanya bisa semakin kuat tuh. Tapi karena bikin buku itu kan tidak semudah membuat sosial media ya. Karena buku itu butuh pemikiran yang dalam, butuh keahlian merangkai kata-kata dan segala macam yang lebih rumit dibanding ketika kita menemukannya di sosial media. Itu kira-kira dari saya, Mas. Ada tambahan mungkin, Mas Beben? Gimana deh, ditelan dulu nih Mas Firman. Banyak banget. Tapi kebanyakan nggak, Mas? Kalau saya benar-benar dari prinsip komunikasi, tadi Wiwi juga udah ngasih prinsip-prinsip bagaimana menjadi seorang yang punya personal branding yang kuat. Nah, kalau saya basic banget, Wiwi udah langsung ngedetailin sampai seperti apa kredibilitas atau reputasi itu bisa diperkuat. Kebayang nggak nih Mas? Jadi PR-nya banyak sebetulnya untuk mengembangkan personal branding. Ada yang mau ditanya nggak Mas Firman? Jadi memang tadi kan pertama bagaimana seseorang menang Firman Cecak ya.
saya sudah hadir di beberapa produk-produk apa namanya, produk marketing, salah satunya mungkin event atau terus kemasan gitu. Memang perbedaannya adalah saya selalu demand behind awalnya, demand behind gitu. Sebagai mastermind aja gitu. Nah, memang belum mendeklar untuk tampil ke permukaan gitu. Tetapi produk-produk yang tayang hampir semua orang tahu itu Firman Cecak. Hampir semua tahu itu Firman Cecak. Tapi nggak kelihatan ya. Gitu. Ya, menarik. Tuh. Acaranya juga nggak main-main. Saya bikin 30 Indonesian Tour DJ, single DJ pertama kali itu. Orang dari biasanya ngomong brand yang sponsorin. Lu tanya itu Firman Cecak. Kenapa gue mau sponsorin dia gitu kan? Gitu. Itu gitu. Akhirnya orang tahu, nah ini Firman Cecak nih yang bikin gitu. Dan mereka aspeknya ke saya malah beda. Aspeknya saya sebagai seorang sales atau gue dong. Oh, gue tukang kemas, gue bilang. Lu jualan sendiri, ini caranya jualan begini, bilang gitu kan. Cara jualannya begini, asal lu mau bener dulu gitu loh. Kita bikinin dulu nih formatnya nih, benang merahnya kita temuin dulu nih. Gitu. Iya. Makanya itu kayak apa ya, kayak manual book. Kebayang nggak 18 tahun nge-DJ, tiba-tiba saya koreksi. Gue 18 tahun nge-DJ nih, lu jangan so tau. Lu mau ikutan gue nggak? Gitu. Dan apa? Diambil sebuah brand ini juga ini, bos, gue bikin tour ya, tapi mukanya nggak kelihatan apa-apa. Jualan muka, gue jualan musik. Gitu. Tapi sesuatu hal yang apa ya? Dan itu benar, DJ Indonesia datang itu ke brand itu bertanya, kok dia sih umurnya udah tua, segala macam kok bisa dipayang gitu. Nah itu sesuatu hal yang beda, itu benang merah itu. Nah itu extremely nggak gampang itu mau soal, gue jual lu lah ini ya, gitu. Nah, saya juga pernah pegang sebuah industri pageant yang pertama kali saya bicara itu mana ya, lawannya berat-berat ya. Nah, tiba-tiba cerita ke saya, oh cara jualnya begini, artinya cerita itu cara dia order ke saya tanya dengan logonya, kok lu pakai gue sih? Kan gue bukan sahabat putri ini, gue bukan sahabat miss ini, gue bilang gitu. Ada kasih tahu, gue mau beli pesen, gue bilang mau beli pesen. Oke, saya kemas, saya kira pesen. Imagine nggak kita begitu kita ketemu benang merahnya pesen atau message, itu perusahaan asing ngobrol 5 menit bantu, perusahaan asing 5 menit bantu. Perusahaan Indonesia tanya, ini artisnya siapa? Nah, ini satu diferensiasi cara ngebungkus. Orang Indonesia menjual kosmetiknya, orang asing mau menjual message-nya. Gitu. Yang apa? Nah, itu menurut saya masih bayar tuh, benar-benar bayar. Ya. Saya nggak bisa menggantikan benang merah, tapi secara pesan komunikasi lebih impactful. Betul ya. Jadi misalnya kayak sebodoh perkataan marketing wizard, ya udah tukang sulapnya marketing deh misalnya gitu ya. Itu yang ya maksudnya saya kadang-kadang gini ya, itu harus balik ke personality-nya Mas Firman juga ya. Kita kadang-kadang banyak orang yang lebih bombastis kata-katanya, karena memang penampilannya bombastis. Ada yang lebih humble, karena itu harus konsisten. Nah, personal branding itu pertama memang harus passion ya Mas. Passionnya harus. Kedua, harus konsisten juga. Ya, konsisten. Nah, yang paling penting sebetulnya, kalau saya ngeliat dari postingan nih Mas, ini malah saya jadi belajar mengenai konten personal branding yang saya lihat ya, itu tulisannya itu bukan mengenai dia, tapi apa yang bisa diambil manfaat oleh pembacanya. Jadi semua tulisan, semua perkataan, semua postingan, angle-nya itu bukan gue Cecak karena gue PL, enggak. Apa yang manfaat buat lu, buat leader kita. Jadi saya, maaf ya Mas, saya sempat baca ngeliat, wah Mas Firman malah bisa saya bilang kayak ahli pariwisata Temanggung gitu, karena banyak banget itu postingan Temanggung. Wah gila nih orang nih, kalau dia bisa, karena dari berangkat dari gini, ini Mas ya, maaf ya Mas ya, ini jadi suatu diskusi yang menarik. Mas Firman udah jago nih marketing,
jago properti nggak usah pusing. Tapi kalau ternyata Mas Firman bisa keluarin bahwa gue Temanggung expert, wah, ya kecuali kalau Mas Firman mau menjual properti di luar Temanggung atau di luar Jogja ya, itu lain lagi. Tapi kalau bisa sebagai Temanggung expert, wah gokil sih Mas. Semua sudut Temanggung Mas Firman tahu, ini loh ini dari segi apa namanya, entah itu landscape, entah itu perumahan, entah itu taman, entah itu pariwisata. Kok jadi panjang diskusi kita sebetulnya Mas Firman kalau saya lihat. Gini loh, personal branding itu nggak harus balik ke kunci daripada ke kunci ide Mas Firman jualan, tapi dia bisa jadi mempertebal ekspertisnya Mas Firman. Mas Firman udah jago jualan, nggak usah pusing. Tapi kalau Mas Firman ternyata ngerti banget kotanya, udah deh Mas, nggak ada lagi orang yang ragu kalau mau beli properti di Temanggung atau di Jogja atau dimanapun ngomongnya sama Mas Firman. Nah, menariknya lagi, ya gini Mas, ya, menariknya lagi personal branding kalau memang ternyata passion Mas Firman juga di ini ya di hometownnya Mas Firman itu ngelakuinnya tuh bakal natural banget, ngelakuinnya tuh bakal dari hati banget, dan itu kalau dari hati passionnya kelihatan, honest, terus udah gitu ditulis untuk pembacanya, jadi sih Mas, cepet sih Mas. Apa sih, maksudnya mau bilang, kalau kita ngomong ahli properti, banyak banget yang udah ngeklaim. Tapi kalau ahli Temanggung, apa sih yang udah dikerjain? Ya tinggal muter-muter Temanggung setiap hari aja, bikin postingan. Gak tahu sih, maksudnya jadi menarik ya, melebar, tapi buat saya ada satu, keren Mas. Malah ketemu benang merahnya dari obrolan ini. Untuk jadi tidak saya simpulkan dari obrolan sekarang ini kan, tadi tanpa disadari Mas Firman itu membangun reputasi sebagai orang yang paham betul Temanggung tanpa disadari. Kenapa? Karena repetisi yang Mas Firman sampaikan ke publik itu kaitannya dengan informasi Temanggung. Sehingga Mas Beben yang baru ngelihat aja sudah langsung, wah ini orang paham banget nih soal Temanggung gitu. Nah, seperti yang kita ketahui kan, repetisi itu membangun reputasi. Jadi tadi Mas Firman kalau ingin diklaim sebagai atau ingin dikenal sebagai orang yang ahli properti, meskipun sebenarnya portofolionya banyak banget, tapi Mas Firman harus memulai dari awal untuk menyampaikan, diulang sehingga klaim tadi bisa didapat. Kalau yang tadi disampaikan sama Mas Beben tentang bahwa saya sebagai ahli Temanggung itu menarik banget. Itu Mas Firman sudah punya bekalnya, sudah dilakukan sekarang tanpa disadari. Itu sih mungkin dari kita Mas Firman. Saya nggak tahu apakah punya masih ada atau tidak. Mungkin kita bisa dapat kode. Jadi kayaknya udah tutup tuh, udah lampu ya. Closing ya. Jadi kita tutup dulu, nanti diskusinya mungkin bisa kita lanjut di lain waktu ya. Siap. Tapi mudah-mudahan terpancing ya pemikirannya Mas Firman ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya diskusi kita di pagi siang ini nih. Kayaknya interesting banget sih kalau saya lihatnya. Belum pernah tuh ada ahli kota kecil dan bangga terhadap keahlian kota kecil. Iya, betul. Itu menarik. Itu bisa menjadi sesuatu kalau diseriusin, Mas. Itu ide menarik sekali. Mungkin kita tutup. Saya nggak tahu apakah ini sudah di closing atau enggak, tapi saya coba tutup dulu diskusinya. Nanti kita lanjut off air, Mas Firman. Iya, terima kasih yang sudah menyimak Brand Clinic siang ini. Mohon maaf kalau waktunya terbatas. Kita akan lanjut lagi di hari Kamis dengan tema yang berbeda dan tamu yang berbeda pula. Sampai ketemu lagi. Dah.